Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Adik-adik mahasiswa semester 2 Prodi PPKN Universitas Labuhan Batu. Di dalam pertemuan ini kita mencoba membahas kelanjutan pertemuan sebelumnya, di mana pertemuan sebelumnya kita sudah membahas Excel tentang kurang, tambah, bagi, kali ya. Dan bahkan kita sudah membedah juga tentang mencari nilai rata-rata. Nah, dalam pertemuan kali ini kita mencoba membahas tentang if, tentang penggunaan if. Nah, penggunaan if ini banyak sekali kegunaannya. Di antaranya untuk menentukan benar salah, jenis kelamin, kelulusan, dan lain sebagainya. Baik, adik-adik mahasiswa, silakan adik-adik mahasiswa untuk mengetik soal berikut ini. Saya kasih waktu lebih kurang 5 menit, silakan adik ketik. Nanti kita akan mempraktekkan penggunaan rumus if. Baik, kalau soal sudah diketik semua, silakan adik-adik mahasiswa mengikuti saya instruksikan dengan memasukkan rumus. Nah, di sini di dalam Excel, adik-adik mahasiswa bisa melihat rumusnya pada kolom bar seperti berikut ini. Baik, seperti kolom bar pada berikut ini. Nah, di sini perlu diperhatikan. Untuk menentukan kelulusan, kita harus mempunyai standar nilai paling rendah. Artinya, nilai terendah itu berapa yang kategori tidak lulus. Misalkan kita katakan nilai terendah yang tidak lulus adalah 150. Misalkan ya, nilai terendah adalah 150. Artinya apa? Artinya, nilai yang di bawah 150 ini, maka dia tidak akan lulus. Tapi kalau nilainya di atas 150, berarti dia kategori lulus. Baik. Setelah kita masukkan rumus, lalu kita enter. Tadi sudah saya katakan, nilai yang di atas 150 itu kita kategorikan lulus, tetapi nilai yang tidak mencapai 150 dia tidak akan lulus. Nah, dalam hal ini setiap guru itu mempunyai standar nilai masing-masing ya. Dalam hal ini diberikan kebebasan tergantung pada sekolah tersebut, dan untuk mata kuliah ini tergantung adik-adik mahasiswa ya. Nilai terendah itu berapa yang dikategorikan tidak lulus, itu tergantung individu masing-masing. Baik, kalau di dalam soal ini saya mengategorikan bahwa nilai yang tidak lulus adalah 150 ke bawah, artinya 149 dan terus ke bawah. Baik, kita buktikan. Apakah benar nilai yang di bawah 150 itu tidak lulus? Nah, setelah kita masukkan rumus, lalu kita klik hanya kolom 1 tadi yang sudah selesai, lalu kita tarik ke bawah. Nah, ternyata siswa yang nilainya tidak di bawah 150, siswa tadi tidak lulus. Baik, misalkan kita edit yang 234 ini, kita edit menjadi berapa misalnya? Kita gantilah nilainya. Bahasa Indonesia ini kita ganti nilai menjadi 50. IPA-nya kita ganti misalkan 49. Matematikanya misalkan nilainya 20. Masih lulus dia ya? Oke. Karena di atas 150. Baik, kita rendahkan lagi misalkan. Kita untuk menguji. Kita ganti menjadi 40. Maka dia otomatis
hasil di sini itu di bawah 100, 150. Kan sudah saya katakan tadi bahwa di awal setiap kita harus mempunyai standar nilai berapa yang dikategorikan lulus dan nilai berapa yang dikategorikan tidak lulus. Karena kita sudah sepakat bahwa nilai yang tidak lulus itu di bawah 150. Baik, misalkan kita buat nilai, kita input nilai tambahan siswa misalkan ya, ada siswa baru lagi yang tertinggal. Oke, kita masukkan nilainya. Matematika 90, IPA 76, terus bahasa Indonesia misalkan 96. Baik, totalnya menjadi 262. Karena nilainya di atas 150, maka dia langsung otomatis lulus. Pak, kenapa di sini nilai yang Bapak masukkan itu otomatis jumlahnya langsung muncul? Nah, di sini sudah saya masukkan rumus tambah. Sudah saya masukkan di dalam Excel ini penggunaan rumus tambah. Baik, contoh ini 30 misalkan untuk nilai matematika, untuk nilai IPA-nya misalkan 50, dan untuk nilai bahasa Indonesia-nya misalkan 48, maka dia jumlah nilainya ini kumulatifnya adalah 128. Maka secara sistem dia akan membaca, karena 128 ini di bawah nilai 150, maka tidak lulus. Tetapi nilai yang semuanya di atas 150, maka dia otomatis akan lulus. Jelas ya? Kolom ini kenapa bisa muncul otomatis tadi itu jumlahnya? Karena saya sudah memasukkan rumus 20 ditambah 49 ditambah 40, totalnya adalah 109. Nah, inilah kelebihan dari Excel. Kita masukkan berapa saja dia akan otomatis. Terakhir, ini contoh yang terakhir. Kita masukkan nilai matematikanya misalkan 70, IPA-nya misalkan 89, terus bahasa Indonesia misalkan 97. Baik, di sini kan belum ada jumlahnya. Kita geser kemari, akan muncul dia 256. Jadi kata kuncinya, setiap majelis guru, setiap guru atau setiap siswa harus memiliki nilai standar kelulusan. Berapa nilai standar kelulusan kita tadi? 150, tidak 50 ke bawah lulus. Artinya apa? Nilai 150 ke atas lulus. Ini logikanya. Lalu kita masukkan ke dalam rumus. Sudah jelas ya dari mahasiswa ya? Ini tentang penggunaan rumus IT untuk menentukan kelulusan siswa. Jadi di sini dibutuhkan logika dasar kita untuk memasukkan rumus di dalam Excel. Nah, baik, jangan lupa di dalam kolom jumlah ini sistem yang membaca. Berapapun kita masukkan angka di dalam bidang studi ini, dia akan mempengaruhi jumlah ini. Karena di dalam kolom jumlah ini saya sudah masukkan rumus. Contoh, mata kuliah bahasa Indonesia ini nilainya 20, saya ganti menjadi 90. Maka di sini nanti akan otomatis akan berubah. Baik, kita lihat. Akan 140. Baik, kita naikkan nilai bahasa Indonesia-nya ini menjadi 90 juga. Maka jumlahnya akan otomatis. Jelas ya? Itu kelebihan penggunaan Excel di dalam penggunaan rumus IT. Jadi adik-adik tinggal melihat saja ini rumusnya, silakan adik-adik input di dalam Excel-nya.
Nah,